Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alpina, perwakilan dari kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang metabolisme V atau besi. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Nurul Anis. Yang kedua, Nurul Hikmah Kamaruddin. Yang ketiga, Ramlah. Yang keempat, Rizky Alpina. Yang kelima, Rizky Ardin Yusra. Baiklah, itulah 6 anggota dari kelompok 4. Selanjutnya penyampaian materi. Baiklah, definisi metabolisme V atau besi. Besi adalah sebuah nutrien esensial yang diperlukan oleh setiap sel manusia. Besi dapat berperan sebagai pembawa oksigen dan elektron, serta sebagai katalisator untuk oksigenisasi, hidroksilasi, dan proses metabolik lainnya. Besi ditransportasi dan disimpan bukan sebagai kation bebas, tetapi dalam bentuk V yang terkait. Itulah definisi dari metabolisme F yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pemateri. Baik, terima kasih. Saya Nurul Anis akan melanjutkan materi mengenai zat besi yang terdapat dalam tubuh manusia. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama besi fungsional, yang kedua besi transport, dan yang ketiga besi cadangan. Yang pertama yaitu besi fungsional. Besi yang membentuk senyawa yang berfungsi dalam tubuh terdiri dari hemoglobin, mioglobin, dan berbagai jenis enzim. Yang kedua yaitu besi transport. Besi transport ini merupakan transferin besi yang berkaitan dengan protein tertentu untuk mengangkut besi dari satu bagian ke bagian lainnya. Besi akan dibawa ke dalam darah atau alat transport transferin, dan beberapa zat besi disimpan di jaringan otot dalam bentuk mioglobin. Proses transfer besi dalam sirkulasi itulasi besi oleh sel-sel yang memerlukan dan penyimpanan besi dalam tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu zat besi cadangan. Besi cadangan yaitu ferritin dan hemosadirin. Senyawa besi ini dipersiapkan bila masukan besi lihat berkurang. Tahap utama metabolisme besi. Besi yang berasal dari hewan adalah sebagai besi Fe3+, dan yang berasal dari nabati adalah besi non-hom atau Fe2+. Besi dalam pangan tersebut mula-mula mengalami pencernaan. Kedua, di dalam lambung Fe3+ larut dalam asam lambung, kemudian diikat oleh gastroferin dan direduksi oleh enzim ferreduktisi menjadi Fe2+. Karena besi diserat dalam bentuk Fe2+, ion ferro siap untuk diserat di mukosa intestin. Di dalam mukosa, Fe2+ dioksidasi menjadi Fe3+ kembali. Fe3+ selanjutnya berikatan dengan apoferritin yang kemudian ditransformasi menjadi ferritin, membebaskan insentin. Kemudian di dalam sirkulasi darah atau plasma, Fe2+ dioksidasi menjadi Fe3+ dan dikatalisis oleh enzim peroksida dan berikatan dengan transferin atau suatu beta globum plasma. Transferin mengangkut Fe2+ ke dalam tempat penyimpanan besi di dalam tubuh, itu hati, sumsum tulang, limpa, sistem retikuloendotelial. Kemudian dioksidasi menjadi Fe3+ dan bergabung dengan apoferritin membentuk ferritin yang kemudian disimpan. Selanjutnya, keseimbangan besi dalam tubuh. Keseimbangan besi dalam tubuh terbagi atas 3. Yang pertama, keseimbangan besi ditentukan oleh perbedaan antara asupan gizi dan keluaran besi dari tubuh. Yang kedua, besi yang diserap khusus atau dikeluarkan setiap hari berkisar antara 1 sampai 2 mg. Yang ketiga, faktor dipengaruhi oleh
keseimbangan antara inhibitor seperti pitate, tanah, fosfat, dan ditingkatkan oleh asam amino dan asam askorbat. Absorpsi besi diatur oleh sel mukosa usus kecil bagian proksimal.